Firman Tuhan Harian. Tuhan yang benar dan maha kuasa, Raja yang bertahta, memerintah seluruh alam semesta, menghadapi segala bangsa dan semua suku bangsa, dan segala sesuatu di bawah kolong langit bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Semua makhluk hidup di alam semesta dan sampai ke ujung bumi akan melihatnya. Gunung, sungai, danau, daratan, lautan, dan semua makhluk hidup telah menyingkapkan tabir mereka dalam cahaya wajah Tuhan yang benar, dan mereka dihidupkan kembali, seakan-akan terbangun dari mimpi, seolah-olah mereka adalah tunas yang muncul menerobos tanah. Satu-satunya Tuhan yang benar muncul di hadapan dunia. Siapa berani mendekatinya dengan hati yang menentang? Semua orang gemetar ketakutan. Semua orang sepenuhnya diyakinkan, dan semuanya berulang kali memohon pengampunan. Semua orang berlutut di hadapannya, dan semua mulut menyembahnya. Benua dan samudra, gunung dan sungai, segala sesuatu memujinya tanpa henti. Musim semi tiba dengan anginnya yang sepoi-sepoi dan hangat, membawa hujan musim semi yang indah. Seperti halnya semua manusia, arus aliran mengalir dengan suka dan duka, mencucurkan air mata karena perasaan berutang dan karena mencela dirinya sendiri. Sungai, danau, ombak, dan gelombang semuanya bernyanyi, memuji nama kudus Tuhan yang benar. Suara pujian terdengar begitu nyaring dan jelas. Hal-hal lama yang pernah dirusak oleh iblis, semua akan diperbarui serta diubah dan akan masuk ke dalam dunia yang sama sekali baru. Ini adalah sangkakala yang kudus, dan sangkakala itu sudah mulai berbunyi. Dengarkan sangkakala itu. Suara itu yang begitu manis adalah perkataan dari tahta yang mengumumkan kepada setiap bangsa dan suku bangsa bahwa waktunya telah tiba, bahwa kesudahannya telah tiba. Rencana pengelolaanku telah selesai. Kerajaanku telah muncul secara terbuka di bumi. Kerajaan-kerajaan dunia telah menjadi kerajaanku. Aku yang adalah Tuhan. Ketujuh sangkakalaku berbunyi dari tahta, dan perkara-perkara yang menakjubkan seperti itu akan terjadi. Orang-orang di ujung bumi akan secara serentak bergegas dari segala penjuru dengan tenaga sebesar longsoran salju dan kekuatan halilintar. Dengan penuh sukacita, aku memandang umatku yang mendengarkan suaraku dan berkumpul dari setiap bangsa dan negara. Semua orang yang senantiasa mempertahankan Tuhan yang benar dengan mulut mereka, memuji dan melompat tanpa henti karena sukacita. Mereka menjadi kesaksian bagi dunia, dan suara kesaksian mereka tentang Tuhan yang benar bagaikan suara gemuruh air yang banyak. Semua orang akan berdesakan masuk ke dalam kerajaanku. Ketujuh sangkakalaku berbunyi, membangunkan mereka yang tertidur. Bangunlah dengan cepat, belum terlalu terlambat. Lihatlah kehidupanmu. Buka matamu dan lihatlah waktu apakah sekarang ini. Adakah yang harus kau cari? Adakah yang harus kau pikirkan? Adakah yang harus kau pegang teguh? Tidak pernahkah
engkau mempertimbangkan perbedaan nilai antara mendapatkan hidupku dengan mendapatkan semua yang kau cintai dan pegang teguh, jangan lagi keras kepala atau bermain-main. Jangan lewatkan kesempatan ini. Waktu ini tidak akan kembali lagi. Berdirilah dengan segera, latihlah rohmu, gunakan berbagai cara untuk memahami dan menggagalkan setiap rencana jahat dan tipu muslihat iblis, dan menanglah atas iblis, sehingga pengalaman hidupmu bisa diperdalam dan engkau bisa hidup dalam watakku, sehingga hidupmu bisa menjadi dewasa dan berpengalaman dan engkau bisa selalu mengikuti jejak langkahku. Tak kenal takut, tidak lemah, selalu bergerak maju, langkah demi langkah, terus sampai di akhir jalan. Ketika ketujuh sangkakala kembali berbunyi, itu akan menjadi panggilan untuk penghakiman. Penghakiman terhadap anak-anak pemberontak, penghakiman atas segala bangsa dan semua suku bangsa, dan setiap bangsa akan menyerah di hadapan Tuhan. Wajah kemuliaan Tuhan pasti akan tampak di hadapan segala bangsa dan semua suku bangsa. Semua orang akan diyakinkan sepenuhnya dan berseru tanpa henti kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadi semakin mulia, dan anak-anakku akan turut serta dalam kemuliaan dan memerintah bersamaku, menghakimi segala bangsa dan semua suku bangsa, menghukum orang yang jahat, menyelamatkan dan berbelas kasih kepada orang-orang yang adalah milikku, dan membuat kerajaan menjadi kuat dan stabil. Melalui suara ketujuh sangkakala, banyak sekali orang akan diselamatkan, kembali ke hadapanku untuk berlutut dan menyembah dengan pujian yang terus-menerus. Ketika ketujuh sangkakala berbunyi sekali lagi, itu akan menjadi kesudahan zaman, tiupan kemenangan sangkakala atas iblis si setan, penghormatan yang menandai awal dari kehidupan secara terbuka dalam kerajaan di muka bumi. Betapa agungnya suara ini, suara yang berkumandang di sekeliling tahta, tiupan sangkakala yang mengguncangkan langit dan bumi, yang merupakan tanda kemenangan rencana pengelolaanku, yakni penghakiman terhadap iblis. Sangkakala itu sepenuhnya menghukum mati dunia yang sudah tua ini, supaya kembali ke jurang maut. Tiupan sangkakala ini menandakan bahwa gerbang kasih karunia akan segera ditutup, bahwa kehidupan kerajaan akan dimulai di bumi. Ini merupakan hal yang benar dan sepantasnya. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mengasihinya. Begitu mereka kembali ke dalam kerajaannya, orang-orang di bumi akan menghadapi bencana kelaparan dan sampar, dan ketujuh cawan serta ketujuh tulah Tuhan akan mulai terjadi secara berturut-turut. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu.